Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Welcome to Doremi Show. Doremi Show. Halo, bersama Doni Derkezer, Ray, Ruby Herman, dan Mi Mario Lasso. Reno Barat. Yes. Mantap. Nanti lama-lama bisa jadi Do Re Mi Fa Sol La Si Do ya. Bisa kalau tinggal Fami gitu. Iya. Makin rame kan. Solihin. Oke. Lasut. Ya memang Mario kan ukuran 2 orang, Mario dan Lasut kan. Cocok. Si siapa tuh? Oke. Siapa aja. Do-nya balik lagi gue. Do-nya balik lagi Do nih. By the way malam ini sepertinya menarik nih Bro Ruby sama Bro Mario. Coba dikasih prolog dulu nih. Kita mau bahas soal apa ini? Ya, tema besarnya malam ini adalah perempuan versus pria. Oh bukan. Perempuan dalam berwirausaha. Cukup apa namanya, kemarin cukup disinggung pada episode sebelumnya, ya kan? Iya. Apa namanya, keterwakilan perempuan dalam politik sempat disinggung sama Bro Dodi kan? Sekarang kita ngobrolin perempuan perannya dalam berwirausaha. Nah, yang kita undang juga narasumbernya juga memang pelaku, founder dari Femalepreneur, namanya aja Femalepreneur. Femalepreneur Indonesia, gitu. Yaitu Bu Emy Surya. Bu Emy Surya sendiri, saya waktu itu kenalan di IFCAM-nya Bu Titi Rusmiati atau Bu Rosi. Nah, sebagai trainer untuk UMKM juga. Background-nya memang dulu sempat bantuin OLX sebagai trainer untuk merchant-merchantnya ya Bu Emy Surya ya, kalau tidak salah ya. Dan UKM-UKM gitu. Maka dari itu menarik sekali dan why not kita angkat ke Do Re Mi Show untuk makin memperkaya sudut pandang dari Do Re Mi. Yes. Selamat datang Bu Emy Surya. Yes, selamat datang Bu Emy. Silakan kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Boleh, mau mengenalkan diri lagi, boleh Bu, silakan Bu. Oke. Perkenalkan, saya Emy Surya. Seperti yang tadi dengan Mas Mario Lassut bahwa dari Femalepreneur Indonesia, website itu trainer.id. Sendiri mohon maaf Bu Emy Surya gitu. Suaranya nggak terdengar. Ya, maaf Bu. Mohon maaf Bu. Oke, udah kedengeran siapa ya? Udah. Mungkin pakai ini Bu, pakai sinyal handphone mungkin hilang. Oke, kita bridging dulu sembari menunggu. Oh, masih ada Bu Emy Surya. Bu Emy Surya mungkin bisa alih ke kuota handphone kayak Bu Titi Rusmiati kemarin. Kalau pakai WiFi. Lagi di mute tuh nih. Oke. Wifi. Halo? Udah kedengeran? Sudah, tapi masih putus-putus. Udah kedengeran belum Mas Mario? Sudah. Oke. Ya, silakan Bu. Oke. Perkenalkan saya Emy Surya, founder dari Femalepreneur Indonesia atau femalepreneur.id.
singkatnya memang ini adalah pengusaha perempuan Indonesia itu, dimana kita fokus kepada pengembangan perempuan pengusaha dan supaya bisa mendidik para perempuan ini supaya lebih mengembangkan dirinya lagi agar usahanya semakin hebat lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya mau cerita sih nanti tentang perempuan tuh kayak gimana sih dalam wirausahanya gitu sih kira-kira Mas Mario, secara singkatnya ya. Gitu. Nah, ini suara Mas Mario nih yang hilang nih. Masih Ya, saya mute soalnya. Saya mute. Ya, kurang lebih itu Pak Doni, Pak Ruby, dan Pak Mario. Iya. Jangan lupa Pak Lasutnya disapa juga, bro. Doremila nanti. Iya, keren ya. Jadi ini bukan bicara gender, tapi bagaimana femalepreneur dalam artian ini sudah bisa menjadi sebuah gerakan, bisa menjadi percontohan bagi kaum perempuan yang lain untuk bisa mengikuti jejaknya Bu Emy. Nah, ini spesifik Bu Emy, bidang aktivitasnya di bidang apa sih? Kasih tahu dong. Oke, jadi gini, kalau di Femapreneur itu sendiri, kita kan lebih banyak kepada pendidikan. Pendidikan itu kan luas ya, dalam artian kalau misalnya mendidik sekolah gitu, anak sekolahan kan kita udah tahu ada kurikulumnya jelas. Tapi kalau perempuan di dalam wirausaha, mereka itu nggak pakai pendidikan gitu, maksudnya nggak ada kurikulumnya yang jelas. Tapi tiba-tiba mereka berpikir untuk gimana caranya supaya saya bisa menghasilkan. Kan kebanyakan begitu. Nah, banyak perempuan yang kadang-kadang berawal dari hobi. Ya, misalnya saya suka masak nih. Cobain dong ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Nggak taunya banyak yang suka. Akhirnya dia mulai berjual. Cocok tuh, saya suka makan. Nah. Apalagi Bro Mario. Iya, demen banget ya. Nah, Mas Doni cocok tuh. Kayak gitu. Iya. Jadi lucu-lucu sih gitu. Atau mereka misalnya suka jahit gitu. Nggak taunya terus dia akhirnya bikin terus jadi gitu kan. Tapi dalam perjalanannya, begitu mereka menciptakan produk, terus kemudian produk itu dia jual dan menghasilkan, tapi mereka tuh kadang-kadang untuk gimana caranya memasifkan produk itu, mempromosikan supaya jadi lebih bagus. Nah, itulah fungsi dari Femapreneur, lebih fokus untuk mengembangkan mereka supaya jadi lebih bisa jual lebih banyak, terus kemudian produknya dilihat jadi lebih cantik gitu. Memang pengalaman saya sebelum itu sih kira-kira. Memang sebelumnya itu saya kan sempat keliling Indonesia. Wow, mantap. Nah, gitu. Kemana itu, Bu? Banyak. Pokoknya kalau di Jawa tuh sampai ke Kediri ya, selain Jawa, maksudnya selain Surabaya, kota-kota besar lah ya, Semarang gitu ya, atau Jogja itu sampai ke Kediri, sampai ke Pekalongan gitu. Terus kemudian kalau di luar Jawa tuh kayak Makassar, Manado gitu ya, terus kemudian sampai Kalimantan gitu. Nah, di situ sampai Riau. Di situ saya menemukan bahwa memang lebih paling banyak UKM ini perempuan. Gitu. Ternyata paling banyak perempuan, betul. Dan produknya ternyata menarik gitu. Kadang-kadang unik. Nah, sayangnya ini menyasar khusus perempuan yang sudah berumah tangga atau semua kalangan kaum perempuan yang baik masih single atau gimana nih? Iya, itu semuanya. Masa jomblo nggak boleh gitu. Ya siapa tahu gitu loh. Bu, itu pertanyaan jebakan, Bu. Saya kan membantu Bro Ruby dan Bro Mario. Ini pertanyaan jebakan. Bro Hansun bilang cocok tuh katanya. Bro Mario sama Bro Hansun. Karena penonton Doremi Show juga mungkin banyak yang masih mencari jodoh kan. Siapa tahu. Secara resmi sendiri, Bu Emy, ini gerakan ini secara formal dimulai sejak kapan? Pasti sebelumnya kan sudah lama ya, tapi secara korporasi atau secara formal itu mulai kapan?
Oh, oke. Sebenarnya kan setelah saya dari OLX gitu ya, terus kemudian OLX Academy itu udah nggak ada lagi. Nah, kemudian permintaan masih ada, tapi saya lebih senang menyasar memang perempuan. Nah, iya, terus kemudian akhirnya itu sebenarnya dari 2000 benar-benar terbentuk Femapreneur tuh baru tahun kemarin. 2019 Sekitar 1 ya? tahun ini lah. Ya, sekitar 1 Ya. tahun ini kira-kira kita baru mulai memperhatikan tentang trainer gitu. Dan semakin Suaranya kembali hilang, Bu. Iya. kira betul. Ya, Bu Emi ada gangguan mungkin di dalam komunikasinya sehingga bunyinya sedikit ini tidak terdengar. Iya. Putus. Atau saya jadi curiga ya, gangguan suara Mas itu Dani. gara-gara ada pengacak sinyal dari brewoknya Bro Mario ini ya. Oke. Kan dari kemarin. Kemarin juga kan kemarin udah sempat begini. ada gangguan. Iya. Iya benar. Coba dicukur dulu kumisnya, Bro. Oh. Maaf ya Bu Emi ya, karena memang kami ini kalau jam-jam segini ini memang agak-agak halu Nggak gitu ya, apa-apa. tapi halu-halu bermanfaat lah ya. Halo Bandung. Yang di Bandung. Nah, Bu Emi, sorry saya tanya dulu sebelum teman-teman yang lain mungkin pengen tanya ya. Kenapa sih memulai aktivitas ini? Apakah ini dari sisi komersil memang memberikan sebuah prospek yang cukup bagus, atau kena kompetisi di bidang female itu masih terlalu sedikit, atau Anda punya faktor lain yang membuat Anda memilih bidang ini? Ya, dan saya ngomong sendiri tidak dijawab. Bu Emi. Suaranya Bu Emi. tidak Oh, Bu Emi kok di Silakan. inget Bu Emi. Sepertinya hilang timbul ya, Bu Emi. Nah, udah Iya. muncul. Kayaknya kalau Bro Bu Mario Emi. diem, menutup kumis, suaranya muncul. Enggak, tadi suara yang lain dari Ibu Intan tadi. Oh iya, Ya mohon maaf ya teman-teman, ini lagi belum bisa ya. sinyal lagi. Ya, saya juga di sini sempat mengalami ada kendala komunikasi, jaringan. Saya rasa juga mungkin teman-teman lain termasuk Bu Emi juga mungkin mengalami hal yang sama. Tapi ya jangan khawatir, teman-teman tetap semangat ya, walaupun belum bisa mendengarkan suaranya Bu Emi ya, Bro Ruby dan Bro Mario, masih ada kita bertiga wajahnya yang bisa dibully-bully lah ya. Bro Bu Emi Ferdian senang banget nih kayaknya nih. Bu Emi connect tuh, udah connect. Udah connect. Silakan. Udah Bu connect, Emi. oke. Ini suara saya udah ada. Ada Bu, ya. Ada Bu. Udah ada loh. Ada. Saya sih dari tadi suara. ya. Halo Bu Emi, silakan Bu. Iya. Nah, silakan. Memang sinyalnya agak-agak datang dan pergi. Iya, kayak lagu ya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Bukan Mbak. Ada lagi. Kau datang dan pergi begitu saja. Oh iya. Beda pilihan lagu memang mencerminkan angkatannya, Bro. Pak Ruby dan Tidak ada Pak yang Doni. Nanya tuh. Iya. Nah, Ruby dan Pak Doni, ini berhubung udah connect kita dengerin dulu jawabannya. siap. Silakan Bu Emi. Oke. Yang pertama tadi saya kurang paham, tapi saya baru tangkap sedikit dari Mas Doni. Ini sebenarnya terpaku di perempuan aja nggak sih gitu ya kalau nggak salah ya? Yang pasti memang karena memang sasaran kita nomor 1 perempuan, tapi bukan berarti laki-laki nggak boleh ikut gitu ya. Jadi di setiap training kita juga biasanya ada 10% laki-laki bisa ikut, dan kebanyakan perempuan ini juga kadang-kadang gini Mas, dalam satu keluarga yang perempuan itu menjalankan bisnisnya, tapi sebenarnya modalnya itu dari suaminya biasanya gitu. Terus kemudian yang jalanin bisnis online-nya biasanya anaknya gitu. Jadi kalau kita pelatihan itu kadang-kadang datang sekeluarga gitu, dan itu menarik gitu. Itu sih. Nah, si perempuan ini biasanya memang paling pintar karena mereka tuh kan multi talent ya. Kadang mereka tuh bisa mengatur keuangan dengan baik gitu dibandingkan laki-laki ya kadang
mereka nyimpan produk juga dengan sangat baik gitu. Terus kemudian bisalah jadi CEO gitu, Chief Everything Officer dalam satu perusahaan, semuanya gitu. Bener banget. Semua bisa. CEO ya, Chief Everything Officer. Iya, iya. Itu sih makanya dan karena saya juga perempuan, jadi mereka tuh merasa lebih nyaman gitu. Dan dengan pembicara perempuan gitu sih kebanyakan. Iya. Jadi mereka merasa lebih luwes lah bisa mengungkapin permasalahan. Bu Tadi Emi, ada yang nanyain umur saya tuh kayaknya ya dari iya. Iya, ada yang nanya Iya, tuh, iya, umur iya. berapa sih? Tampaknya masih muda. hobi. Ferdian tuh. Habis itu nyusul ke status biasanya itu si Ferdi. Habis itu nanya pokoknya muka saya Instagram. sih 17 lah. Iya, iya. Yang nanti mau nanya lanjut, nanti saya bisa kasih kontaknya gampang. Iya. Iya. Oke. Ini pertanyaan serius, Bu Emi. Apa sih yang wanita-wanita atau para female ini dapatkan saat bergabung di female trainer ini ya? Yang membuat mereka mau bergabung Iya. itu sebenarnya sih sederhana. Mereka itu kan butuh tempat ya, tapi nggak cuma curhat gitu. Mereka butuh tempat untuk belajar, tapi juga yang nyaman. Itu kadang-kadang pelatihan-pelatihan mereka tuh kadang kurang nyamannya gini Mas. Mereka dapat ilmu, tapi mereka nggak bisa praktekin. Mereka terlalu banyak kalau karena kadang apalagi ibu-ibu ya, mereka dapetin terlalu banyak ilmu tapi prakteknya sulit gitu. Nah di Femapreneur kita membuat itu sangat sederhana gitu, di mana para perempuan khususnya ibu-ibu itu bisa belajar dengan mudah sama kita, dan kita juga ada toolkits dan kita ada praktek gitu. Jadi kita benar-benar membimbing mereka secara skill. Jadi nggak sekedar dipikir aja, tapi juga kita dipraktekkan, kemudian kita review gitu hasilnya. Karena itu agak sulit sih, terutama ibu-ibu ya, yang kadang-kadang misalnya mereka mau online tapi gaptek gitu. Nah itu benar-benar kita bimbing mereka itu pelan-pelan. Nah, bagaimana memisahkan Bu? Misalnya ada ibu-ibu pengennya ini, terus ada lagi perempuan inginnya ini, yang soal usaha gitu Bu ya. Jadi apakah ini ada kayak workshopnya kah, atau jadi pelatihannya beda-beda gitu, segmennya beda atau gimana Bu? Anggapnya misalnya seorang wanita nih, dia masuk ke perempuan female trainer ini. Nah, dia apakah di penjurusan gitu kan? Ataukah sama aja semuanya gitu? Saat ini kita punya beberapa workshop, tapi itu siapa aja bisa ikut. Kadang-kadang mereka pun walaupun bisa, mereka biasanya tetap ikut juga gitu untuk nambah ilmunya gitu. Atau kadang mereka ternyata dapetin hal yang satu bisa, satu nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya kita buka workshop itu ada orang-orang yang sudah bisa, kadang-kadang ikut kita, ada juga yang sama sekali belum bisa. Walaupun kita pakai asesmen dulu biasanya di awal. Karena ya kira-kira juga ya? Ya, ada yang belum. Itu dari sifat dari workshopnya sih. Oke, untuk workshopnya sendiri online offline atau gimana Bu? Iya, kita ada workshop online, ada juga offline. Cuma memang kemarin itu kan rencananya mau roadshow nih ke beberapa kota, tapi nggak bisa karena kondisi seperti ini gitu. Mudah-mudahan sih online-nya kita masuk ke beberapa kota setelah ini. Ditunggu di Instagramnya. Saya lagi baca, saya lagi lihat Instagram Ibu nih, Female Trainer ID. Ada Pak Mario Depan juga nih. Ada. Mereka trio bro, trio. Trio ya? Oh iya. Trio. Saingannya trio Doremi. Ini lingua bro, lingua. Roema. Oke, saya lagi lihat-lihat gitu. Bu Emi mau tanya, sampai saat ini sudah berapa member kah yang bergabung dengan Femalpreneur, dan kira-kira proyeksinya ke depan bagaimana nih Bu?
Sama syaratnya, isinya bro. Yang apa. penting syarat untuk bergabung apa? Syarat Pasti bergabung female, boleh kan? berewokan nggak? Boleh Female berewokan brewok nggak boleh. Jadi begini. Iya. Jadi gini, memang female planner ini bukan berarti seperti komunitas, sebenarnya enggak juga. Karena kita itu kan kita itu kan pendidik ya. Jadi siapa aja bisa bergabung gitu. Nah, kalau misalnya ditanya database, kalau database itu kita banyak, Mas. 2000 kita ada database gitu. Tinggal biasanya tuh kan terbagi di beberapa kota nih. Nah, kalau kita workshop online, siapa aja bisa masuk. Itu biasanya kalau kita workshop, kecuali kita ada di beberapa kota, nah beberapa kota masuk gitu. Tapi kita nggak ada syarat sih. Belum punya usaha pun masih bisa ikut sama kita karena misalnya belajar. Syarat umur juga nggak ada batasan ya? Enggak. Umur? Kemarin punya workshop aja itu ada umur 5 dan paling tua itu ada umur 56 tahun sampai 60 tahun itu ada. Wow, keren. Oke. Berarti emang semangat entrepreneur di wanita ini harus tetap digelorakan. Tadi Glory mah Glory yang Kompas TV. Tadi paling muda berapa, bro? Paling muda berapa tadi? 15 tahun. 15 ada. Gitu. Bukan grogi, Bro Ferdian. Ya, gimana? Nah, bagaimana Bu Emi atau apa saja indikator penilaian bahwa seorang wanita atau perempuan yang sudah bergabung dalam female planner itu kemudian dianggap sudah mengikuti visi misi atau mulai sukses dan seterusnya. Indikatornya apa aja? Oke. Jadi gini, kalau kita itu kan misinya adalah mereka mandiri dan percaya diri, gitu ya. Indikatornya itu sebenarnya gini, mereka yang sukses pun, saya dari sisi sukses kan berarti dia udah punya penghasilan cukup bagus ya, tetap banyak yang belajar sama kita, gitu. Berarti sebenarnya intinya mereka tetap mau belajar. Mereka harus punya perusahaan atau usaha yang dijalankan atau gimana? Enggak, kalau di female planner mereka belum punya usaha pun boleh. Boleh ya. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka udah punya usaha itu lebih mudah buat mereka untuk belajarnya gitu ya. Karena mereka udah tinggal udah tinggal ngegas gitu ya kira-kira makanya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang belum punya usaha mereka akan bisa belajar juga sama kita kira-kira usaha apa yang cocok untuk kita. Oke. Terus kan kalau perempuan juga kan kebanyakan ya. Ya, gimana Bu? Gimana Bu? Nggak banyak perempuan itu kebanyakan memang saya ketemu tuh dia crafter, fashion gitu. Paling banyak memang di fashion untuk bahannya sama kulitnya. Mana gambar kan? Gitu kira-kira. Oke. Kayaknya ada yang nonton sinetron tuh. Ya Bu Emi, aku penasaran soalnya kan pelatihan, dasar, pelatihan, terus assessment, terus kalau pesertanya sudah ikut series of pelatihan dari Femalepreneur, what's next gitu? Apa selanjutnya gitu? Ya. Program lanjutannya apa? Apa mereka di business matching sama bank atau sama investor? Fasilitasi modal, kerjasama dengan finansialku gitu kan, keren tuh. Saya mau ngajakin kerjasama nih, iya kan? Saya melihat potensi yang luar biasa. Iya. Kalau dari saya nih. Betul. Jadi begini, kan ini masih muda banget ya, Femalepreneur ini masih muda. Kita punya data dan kita punya masa gitu ya. Kita belajar, intinya saat ini pokoknya kita fokusnya belajar. Belajar, betul.
kita punya tujuan di mana mereka ini kalau memang sudah bagus, sudah berkembang, kalau bisa lebih maju lagi, kan seperti itu. Kalau bisa dapat investor, kalau bisa dapat modal. Nah, itu sih kita akan mulai kerjasama dengan teman-teman yang bisa membantu Vimapreneur ke depannya. Gitu. Jadi kita open kalau misalnya ada teman-teman yang memang bisa membantu Vimapreneur juga. Karena kita juga pasti akan bekerja sama dengan teman-teman yang bisa membantu para perempuan ini supaya bisa lebih naik lagi gitu usahanya. Oke. Bu Emi, saat ini di Femalepreneur, segmen industri atau bidang apa yang banyak diminati atau disukai oleh member dari Femalepreneur ini? Yang paling banyak memang di fashion atau crafter sama kuliner. Wow, kuliner. Asik. Kalau butuh tester ya kan, penguji makanan. Ya. Bisa kirim sampel ke studio Doremi nanti. Dulu kita ada 3. Ayam, Grogol, sama Green Lake. Nanti kita review. Sebelum mulai acara kita review. Setuju. Review sambal loh. Tapi artinya gini ya, Bu Emi, apa bidang usaha yang dijalankan oleh member itu ternyata ya memang tidak jauh-jauh dari bidang bisnis yang feminim ya, yang memang cocok atau biasanya dijalankan oleh kaum hawa gitu kan. Apakah ada yang mereka yang mencoba yang agak menyimpang sedikit, misalnya membuka usaha nanti, bentar nak, Papi lagi live, di bidang jasa security atau apa gitu. Oh, itu calon Femalepreneur loh. Iya, saya punya banyak di rumah. Ada. Sama member. Bu, mau rekrut nggak, Bu? Belum masuk kategori umurnya nih. Oh, iya. Yes, Bu. Oke. Kalau di sini emang begitu ya, Bu ya? Ada. Apa ya, Bu? Ya, silakan Bu Emi. Abaikan saja Bro Mario itu. Jadi ada. Saya di Riau itu menemukan pemilik apotik ya. Jadi beliau itu punya apotik di Riau itu ternyata pemiliknya beliau gitu. Luar biasa sih ya. Saya menemukan ini cukup bagus banget. Itu pun dia masih mau belajar gitu kan. Iya. Gitu. Terus kemudian juga ada satu dia jualan baju apa ya, kayak baju ABRI, baju TNI kayak gitu. Ada walaupun bidangnya fashion tapi untuk pria misalnya kayak gitu. Iya. Itu ada juga sih, tapi nggak banyak. Lebih banyak fashionnya lebih ke puan. Gitu. Oke. Ya, menarik ya. Nah, artinya tidak perlu spesifikasi tertentu ya dalam menjalankan bisnis. Artinya kan mereka juga bisa belajar atau saling belajar, baik belajar dari mentor atau belajar dari sesama member gitu ya. Betul, itulah uniknya kalau sesama perempuan itu kan mereka bisa saling sharing lebih enak nih, lebih nyaman. Lebih terbuka. Iya. Dan lebih percaya sebenarnya kan. Apalagi dalam bisnis kan butuh faktor trust kan. Nah, masalahnya kalau misalnya ada mentor seperti wujudnya dengan wajah Bro Mario, dengan brewoknya itu, ya kaum perempuan langsung takut lah, nggak berani gitu kan. Tapi bagaimana Bu Emi, apakah ada kerjasama dengan pihak dari luar yang artinya bisa mendukung tujuan dari mengedukasi para member, misalnya ya saya bukan endorse ya, tapi finansialku mungkin bisa mensupport ya kan, atau mungkin teman-teman di bidang properti, Bro Ruby bisa berbagi pengalaman. Siapa tahu nanti ada member yang mau jadi pengusaha properti dan seterusnya gitu kan. Betul. Betul. Ya. Nah,
Jadi sebelumnya kita kan ada Female Planner Academy itu juga kita ada kerjasama nih sama Finansialku. Ya, Finansialku cukup membantu Female Planner lah saat ini seperti itu. Jadi kita sebenarnya membuka diri kok untuk bisa kerjasama dengan pihak-pihak lain. Dan banyak nggak apa-apa, pula, nanti pokoknya undang aja Doremi ya, kami bertiga pasti siap untuk mensupport sesuai dengan bidang kami masing-masing. Ya. Betul. Yang penting selesai kegiatan. Yang penting Bro Mario jangan lupa selesai kegiatan ada bakmi, itu aja udah cukup. Bakmi dari peserta UMKM. Iya. Aja. Ya, kami pasti siap mendukung lah. Nanti kami bisa ajak teman-teman juga untuk berkolaborasi. Kenapa ya? Ya, karena kami bertiga, Doremi percaya bahwa kolaborasi menambah energi, kan? Kalau kompetisi, kita capek, ya. Kenapa kita tidak berkolaborasi, saling mendukung? Minimal apa yang Bu Emi dan teman-teman sudah jalankan itu kan bisa jadi bola salju dan menggelinding makin luas. Keren ya? Female Planner. Bu Emi, ini menarik ya, karena kan stigma-stigma di luar sana di masyarakat gitu kan, hal-hal yang kita tahu lah, misalkan stereotype, misalkan gimana caranya female planner mengubah stereotype negatif yang ada di masyarakat, khususnya mengenai wanita. Misalkan wanita di rumah aja, kayak hashtag sekarang nih, di rumah aja gitu kan. Atau misalkan sekarang mah laki perempuan di rumah aja, bro. Gue yang kalau sekarang. Iya, sekarang. Terus juga kan mungkin semangat entrepreneur ini aku belum tahu sih, apa memang sudah dilirik dari entrepreneur, karena tadi female planner sendiri tadi aku dengar mulainya kan peserta-pesertanya kebanyakan dari hobi. Gitu, karena di komplek rumah saya sendiri nih banyak banget ibu-ibu sekarang jualan, yang tadi nggak jualan jadi jualan pempek, jualan lemon, jualan apalagi lah banyak gitu. Nah itu apakah momentumnya memang sekarang atau gimana Bu perjalanannya? Berhubung nanti mau Hari Kartini nih 21 April. Ya. Halo? Oh, iya. Halo? Ya. Iya. Ya, silakan Bu. Kalau gue ngomong kayaknya sinyalnya langsung rusak ya. Takut bro sinyal bro. Cukur bro. Listrik statis. Oke, jadi kalau gini, yang namanya stigma tuh pasti ada. Misalnya gini, perempuan dia bisa apa sih, misalnya gitu ya. Ya, apalagi kalau udah mulai besar tuh, ya. Kalau bisnisnya udah besar, itu biasanya lebih banyak cobaannya, gitu. Lebih banyak stigma yang mereka dapatkan, gitu. Tapi biasanya kalau misalnya mulainya kapan, itu masing-masing sendiri kebanyakan mulainya dari kepepet. Emang betul. The power bisa of kepepet ya. Banyak perempuan yang saat ini mereka itu kepepet. Banyak perempuan yang kadang-kadang mereka misalnya karena harus sendiri misalnya gitu ya. Harus ngurus anak sendirian misalnya seperti itu. Dia harus cari penghasilan. Kayaknya gitu. Terus kita harus tambah penghasilan. Kira-kira begitu sih. Mulainya awalnya begitu. Tapi karena permintaan semakin banyak, dia bisa semakin besar. Itu sih. Saya sering melihat bisnis yang tadinya kecil sampai akhirnya toko yang sangat besar. Oke. Bu Emi mungkin ada data nggak sih? Misalnya pengusaha UMKM wanita dibandingkan pria banyakkan mana, Bu? Karena secara populasi kan kebanyakan wanita. Yes. Secara populasi masyarakat dunia, masyarakat Indonesia. Gitu. Ada datanya nggak, Bu, kira-kira, Bu? Di rumah Pak Doni aja masih kebanyakan wanita. Betul. Mayoritas di rumah saya. Rumah saya 2:1 udah. Bahkan di Indonesia pun atau di dunia, Bro Mario, Bro Ruby,
banyak juga pria yang mengaku wanita. Oh, itu lebih-lebih ya. Itu nggak dihitung ya? Makanya Pak Doni banyak cowok yang jomblo sekarang. Iya. Ini sudah menyimpang temanya ini. Kita kembali ke jalan yang benar, Bu Emi. Silakan. Kembali. Ya, silakan Bu Oke, Emi. kalau jika bicara data ya, teman-teman kan tahu bahwa UKM itu banyak banget ya. Tapi kalau misalnya bisa di-searching, bisa dilihat gitu ya, itu sebenarnya hampir 70% itu perempuan, hampir ya. Jadi kalau misalnya, kalau data saya 57 juta UKM, itu 37 jutanya tuh perempuan. Mantap. Fantastis ya. Faktanya begitu. Jadi karena di lapangan pun begitu saya pelatihan, ya saya menemukan itu gitu, bahwa memang bahkan mereka yang masih muda ya, masih mahasiswa, kalau saya waktu itu ke kampus gitu ya, ternyata banyak perempuan yang starting mulai usaha. Mungkin kalau perempuan nggak mikir kali ya, langsung aja bikin gitu kan. Kalau cowok bisa jadi tar dulu deh, pikir dulu segala macam mungkin ya. Tapi memang yang saya temukan sih itu sih, perempuan paling banyak. Oke. Mantap. Karena ya cukup dipungkiri karena dari segi keuangan sendiri ya. Bahkan ada mungkin nggak tahu ya ini ya. Ego pria, misalkan dia pekerja kantoran, terus istrinya mulai berusaha. Nah itu kan sedikit demi sedikit ego pria kan terganggu tuh. Nah itu lu aja kali bro, jangan sama ratakan dong semua pria. Nonton sinetron gua, sinetron kan begitu. Iya, artinya kaum pria memang punya egosentris ya, agak terusik ketika melihat kaum wanita, apalagi kaum wanitanya yang di keluarganya, loh kok mereka lebih sukses gitu kan? Bener. Ini yang gue dapetin dari yang kalau Bro Doni sama Bro Ruby pernah dengar atau Bu Emi pernah dengar yang penjual tahu go yang di bawah itu halte Haji Nawi MRT. Oh iya. Iya. Pertanyaan wartawannya kan pasti gitu, kok Bu, bukannya Uni di rumah aja gitu kan mindsetnya, terus memang suaminya kerja apa sampai nanya segitunya loh gitu loh. Iya. Emang apa aneh gitu loh, ini kan menyangkut tema yang sekarang nih, perempuan dalam berwirausaha atau berusaha entrepreneur gitu. Memang seaneh itu ya, maksudnya perempuan, karena pertanyaan wartawan pun kebanyakan yang nyamperin dia kayak gitu kan. Iya, tapi pasti wartawannya laki-laki kan. Itu nggak ada setting itu. Stigma itu memang dibentuk oleh kaum laki-laki itu, bro. Karena mereka takut ya, mereka merasa egonya agak tergerus ketika melihat kaum wanita mulai banyak yang memanfaatkan ruang-ruang kesempatan yang sekarang ada, termasuk femalepreneur. Itu pendapat pribadi loh. Silakan kalau Bu Emi punya statement. Gimana tuh Bu? Oke, jadi gini, kadang-kadang si perempuan-perempuan ini awalnya nggak menyadari bahwa produknya bisa sehebat itu. Betul. Awalnya. Setuju. Kadang-kadang mereka itu cuma untuk penghasilan tambahan aja, untuk tambahan mereka. Gitu. Yang kedua, kadang bisa juga mereka ini sebenarnya mau bekerja, mau ngantor nih, tapi kadang nggak bisa. Misal karena harus urus anak, gitu kan? Atau memang harus urus keluarga. Jadi dia nggak bisa ngantor, tapi masih mau beraktivitas. Akhirnya melakukan wirausaha, gitu. Yang ternyata hasil wirausahanya itu membuahkan hasil, gitu. Dan semakin besar, gitu. Jadi akhirnya dia misalnya udah punya toko atau punya penghasilan yang lebih besar. Nah, kan nggak mungkin kan setelah itu dia akhirnya semakin bagus, gitu. Nah, memang si pria ini yang akhirnya merasa kok jadi sukses ya, gitu, kok jadi lebih bagus ya, gitu. Langsung begini tuh. Gue mau nambahin begini bro. Tapi gue setuju sama tadi power of kepepet gitu ya. Jadi gue ngomong realita kan, istri gue ini ya bulan lalu di PHK lah ya. Jadi wah, sharing dalam nih kayaknya. Sharing dalam. Oke, tapi gue bilang ya tenang aja. Tapi karena di PHK,
lalu awalnya sempat dilema gitu, galau gitu kan ya. Tapi habis itu ya gue sharing gitu, udahlah tenang aja gitu kan ya. Ya kan, terus begitu ya dia lihat opportunity gitu ya. Akhirnya ya jiwa entrepreneurnya itu akhirnya muncul gitu kan ya. Keluar. Keluar. Jadi lihat peluang ya kan, tadi invasion lah. Terus Itu karena suaminya elu, bro. Hah? Kalau suaminya orang lain atau Bro Mario mungkin jiwa brewok yang muncul. Saya dulu dari masa pacaran udah jualan keripik pisang sama. Weh, nggak jauh-jauh dari kuliner ya, bro ya? Yoi, soalnya kenapa kuliner kalau nggak habis gua makan. Yoi. Setuju. Tips nomor satu. Artinya dari hobi, dari yang suka gitu ya. Pastry kan? Iya. Kue sosnya nggak habis dimakanin ngembang. Selalu habis, bro. Selalu habis. Baik habis untuk customer atau dihabisin sendiri. Iya. Nah, ini mungkin Bu Emi bisa kasih saya potong Bro Mario lagi nih. Enggak apa-apa ya? Iya. Enggak apa-apa. Silakan. Mungkin Bu Emi bisa kasih tips juga buat kaum perempuan di luar sana yang masih 50-50 kan. Satu, mereka sebenarnya menyadari ada potensi yang harus dioptimalkan. Mungkin di bidang-bidang yang tadi disebutkan. Tapi yang kedua, mereka terjebak dalam stigma dan terkurung dalam ruang, saya mau cari bahasa yang agak cocok dengan situasi kita. Karena begini, masyarakat tadi kan suka mengatakan seperti Bro Mario katakan, alah ngeluh ngapain sih sibuk-sibuk kayak gitu, lu ngurus rumah aja lah gitu. Nah, nanti kalau dia sukses atau menghabiskan waktu untuk berwirausaha, terjadi sesuatu di rumah tangganya, dia dianggap sebagai biang kerok bahwa tuh gara-gara lu nggak ngurus keluarga akhirnya begitu kan. Nah, gimana tuh? Iya. Ini dalam nih. Dalam ya. Dalam. Umur kali. Pokoknya saya ajak Bro Doni di sini ya untuk pertanyaan begini. Berfaedah pertanyaan. Iya, kalau gua sama Ruby nggak berfaedah biasanya. Iya, datar aja. Terus kalau kita bertiga ngomong terus kapan dijawabnya? Silakan Bu Emi. Oke. Jadi begini. Sebenarnya saya tuh untuk urusan perempuan ya, itu saya udah pernah terjun di sebuah perusahaan multi level marketing perempuan dan itu sekitar 10 tahun saya di situ. Oriflame ya? Jadi, Wow. Jangan sebut gue di sini. Oriflame? Sorry, potong dikit. Oriflame? Betul kan? Saya dulu Oriflame. Bini gue juga dulu Oriflame. Gue sempet mentoring Oriflame. Iya. Berarti kita ada koneksi, ada apa ya? Ada faktor kekuatan alam dari Oriflame ini yang menghubungkan kita berdua ini ya. Nah, setelah itu gimana Bu Emi? Bangka connection kita. Iya, Oriflame connection. Oriflame nyatukan kita. ke luar negeri loh. Wih. Jadi, iya. Mantap Bu, Saya tuh silakan Bu. sampai berangkat. Selagi lancar silakan Bu. Ya, betul. Jadi memang ya lumayan lah ya. Saya sampai dapat penghasilan cukup bagus dan sampai ke luar negeri sampai 4 kali gitu kan. Nah, dari situ kan banyak perempuan ya. Maksudnya dari situ saya udah melihat sebenarnya potensi perempuan itu masalahnya di mana. Jadi kebanyakan masalahnya itu datang dari keluarga, orang-orang terdekat gitu ya. Terus kemudian teman dekat gitu. Sebenarnya masalahnya itu dari orang-orang terdekat, bukan orang jauh. Selalu yang saya katakan sama mereka, kalau mereka memang punya impian, mereka punya mimpi, mereka harus buktikan gitu. Jadi mereka tuh kalau mengerjakan sesuatu, dicoba terus langsung dibuktikan. Kalau memang akhirnya mereka menghasilkan, orang baru bisa melihat iya. Kalau belum menghasilkan, itu yang kebanyakan stigmanya semakin banyak. Iya. Oke. Yang kedua, tujuan mereka itu keluarga. Ya, kalau memang tujuan keluarga, dibahagiakan keluarganya gitu. Yang salah itu adalah begitu mereka sukses, keluarganya ditinggal gitu misalnya. Nah, itu kan yang mereka salah. tetap membahagiakan keluarga kok, Bu Emi, tapi keluarga orang lain.
Wah, ini Indosiar jam 6 nih kalau ini. Indosiar jam 6. Ya, itu hanya oknum-oknum tertentu saja ya. Ya, jadi memang tanggung jawab lah ya, begitu mereka Iya, bisa betul. membahagiakan banyak orang, orang lain juga akan melihat potensinya. Oh, ternyata si perempuan ini sangat berguna untuk orang-orang yang menstigma mereka itu. Ya. By the way, pengalaman di Oriflame itu ada manfaatnya nggak sih? Atau karena memang sudah terlatih berwirausaha sebelumnya sampai akhirnya merintis apa yang dilakukan sekarang ini? Sangat. Karena saya cukup lama, bertahun-tahun di situ, ketemunya sama perempuan-perempuan, belum lagi mereka itu banyak banget masalahnya. Saya dulu tuh nerima curhat sampai jam 2 pagi, gitu kan. Curhatan mereka. Wow. Gitu. Jadi ternyata masalah pengusaha itu banyak sekali gitu, yang mereka tuh memang butuh tempat untuk curhat dan belajar gitu. Iya. Saya ada teman baik tuh di Oriflame. Untuk membuat diri mereka mandiri. Betul. Kenapa? Saya juga ada teman baik di Oriflame tuh sampai sekarang dia masih aktif dan dia sukses sih. Memang banyak, ya ini bukan ngomongin brand ya, tapi memang salah satu yang dilakukan Oriflame itu banyak melahirkan pengusaha-pengusaha perempuan maupun masih di bidang yang sama di Oriflame atau di luar itu mereka masih bisa eksis gitu. Mungkin kenal dengan Cynthia Venica Liu nggak? Oh, tahu loh. Itu upline saya juga. Upline-nya tuh pasti satu itu. Iya, itu sahabat baik saya. Sebenarnya sahabat istri saya sih. Karena istri saya juga Oriflame. Oke, kita kembali ke laptop ya. Karena lu sebutin nama, bro. Itu salah satu top leader lah, ya kan. Jangan Pak Mario naik terus itu ke panggung. Beda. Itu sosok yang paling saya segani lah. Sosok yang saya suka gitu. Dan orangnya humble, baik hati ya. Ya, artinya Bu Emi ada value kan atau nilai-nilai yang bisa disebarkan kepada komunitas Anda itu baik dari pengalaman di Oriflame atau pengalaman di universitas kehidupan yang lain, sehingga mungkin di Femalepreneur punya ini nggak sih misalnya semacam GBHN-nya gitu loh. Apa sih nilai-nilai yang ingin dikedepankan oleh para teman-teman yang ada di Femalepreneur ini? Misalnya nilai-nilai apa yang harus atau wajib dimiliki, Bu Emi? Jadi gini, kalau untuk Femalepreneur ya, untuk perempuan dalam wirausaha, sebenarnya nilainya yang paling penting itu adalah komitmen. Gitu loh. Pada saat dia mau usaha, dia harus komitmen sama dirinya sendiri gitu. Untuk gini, kita kan modal itu nggak harus uang ya, tapi juga waktu. Gitu. Nah, kadang-kadang perempuan itu komitmen waktunya sedikit sulit gitu ya. Ada waktu luang sedikit nonton drakor misalnya gitu kan. Ada waktu luang sedikit sama anak. Nah, kayak gitu sih. Jadi komitmen itu sangat penting untuk bisa membuat mereka sukses gitu sih. Nah, itu nomor 1 lah. Kalau ada yang tidak komit, apakah ada semacam punishment bagi mereka? Enggak sih. Jadi gini, karena di kita itu kan belajar ujung-ujungnya kesuksesan itu kan untuk mereka ya, bukan untuk kita. Kita hanya membantu aja. Gitu. Tapi orang-orang yang berkomitmen, mau belajar, mau bertumbuh, mau berkembang, mau merubah dirinya sendiri, mau merubah cara kerjanya menjadi lebih baik, maka dialah yang bisa memenangkan pertandingan di dalam bisnis, ibaratnya kayak gitu. Oke, ada satu lagi nih saya pengen tanya nih sebelum teman-teman yang lain. Berapa lama sih mereka didampingi nih Bu Emi? Apakah ada batasan waktu mereka menjadi bagian dari Femalepreneur ini sampai sekian tahun, atau dengan indikator bahwa sampai mereka memiliki usaha atau memiliki income tertentu, atau ada juga yang kemudian tiba-tiba muntaber gitu, mundur tanpa berita, hilang tanpa kabar begitu? Muntaber. Ya, jadi silakan Bu Emi.
Jadi gini, sekali lagi kita bukan komunitas yang benar-benar harus ada di situ terus. Sebenarnya enggak. Karena kita juga kan punya banyak kerjasama dengan berbagai komunitas. Kita kerjasama dengan IWAPI, kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas di setiap kota gitu ya. Fungsinya Filmapreneur itu untuk mendidik ya. Misalnya semua perempuan-perempuan mana aja nih yang mau ikut belajar selama 3 bulan misalnya gitu. Nah, itulah yang kita pelajarin selama 3 bulan misalnya, atau hanya 1 minggu misalnya. Jadi tergantung program kita sih, mereka yang bisa mereka ikutin tuh yang mana kira-kira. Oke. Keren. Bu Emi, saya mau tanya nih. Dalam berwirausaha itu kan perlu namanya ibaratnya skill-skill yang emang sudah dibawa dari sananya. Kira-kira yang membedakan pria dan wanita dalam berwirausaha, competitive advantage apa yang dipunyai oleh wanita? Nah, dibandingkan pengusaha pria gitu. Kan sudah lama banget nih Ibu mendampingi pengusaha-pengusaha di wanita. Kesabaran itu yang paling beda. Jadi setuju kalau itu mah. Bro Mario numpang mie keluar aja suka nggak sabar tuh, marah tuh. Saya udah megang-megang sendok biasanya. Kalau itu menurut Bu Emi itu bawaan atau karena memang kulturnya kaum perempuan yang bisa membuat mereka terbentuk kesabaran lebih baik dibanding kaum laki-laki atau gimana? Pelajari nggak? Jadi gini, kalau misalnya ya bro-bro nih komplain gitu ya ke 2 perusahaan, yang satu laki-laki, yang satu perempuan gitu ya. Yeah. Nah, cara mereka melayani aja tuh udah beda sebenarnya gitu ya. Kalau pelayanan yang perempuan itu biasanya mereka lebih sabar gitu kan, mau menjelaskan, maulah gitu bicara yang kadang-kadang konteksnya tuh panjang gitu. Tapi kalau yang cowok tuh biasanya to the point gitu kan. Terus ya kalau mau beli, kalau enggak ya udah misalnya kayak gitu. Kayak gue. Awal sama kayak gue juga. Mau nego nggak gue layanin. Enak kayak nego. Toko sebelahnya gue bilang gitu. Iya. Makanya memang kita harus banyak belajar dari kita, bro. Mantap. Berarti hanya komen ini. Bro Ruby ke toilet atau kemana? Ada dong. Gue lagi lihat ada LinkedIn-nya Bu Emi. Banyakan minum STMJ, bro. Enggak, gue lagi lihat LinkedIn-nya Bu Emi Surya atau V. Ternyata Bu Emi pernah dapat ini nih, Best Ambassador for Indonesia to attend the second youth conference at Kyungji University, Seoul, Korea. Wih, keren. Ngapain tuh Bu Emi di situ, Bu? Ya, jadi saya jadi duta terumbu karang. Oh, terumbu karang. Makanya saya bingung nih, apa hubungannya terumbu karang sama kegiatan ibu nih? Saya juga bingung sebenarnya. Makanya saya sorot nih. Ya TikTok lah, SpongeBob. Terumbu karang. Yes. Ada pertanyaan menarik tadi tuh, Bro. Tolong dibaca, Bro Ruby. Dalam Forbes ada 50 orang terkaya. Kenapa dalam daftar Forbes 50 orang terkaya di Indonesia belum ada wanita ya, Bu? Ya. Bagaimana cara menumbuhkan dalam 5 tahun ke depan ini? Gimana, Bu? Ibu Emi. Itu mau dijawab? Boleh, Bu, silakan. Boleh, Bu. Menurut Ibu aja nggak apa-apa. Ya, menurut saya ya. Menurut saya tuh begini, Mas. Perempuan itu biasanya nggak mau kelihatan. Kalau dia itu sampai sukses pun dia kadang nggak mau maju gitu.
saya aja kadang-kadang malu gitu kan untuk ngasih tahu nih penghasilannya berapa segala macam gitu. Itu beda banget sih sama pria. Kebanyakan perempuan tuh maunya di belakang layar gitu. Walaupun mereka udah sukses, mereka punya penghasilan berapa gitu ya, kebanyakan mereka masih mau di belakang layar. Kalau saya rasa sih banyak yang seperti itu. Karena saya Dan kepo. kalau mereka merasa udah cukup, ya silakan Bu. nggak, kadang kalau mereka merasa udah cukup, ya udah mereka tuh lebih seneng kayak misalnya, oke nih penghasilan saya udah cukup gitu ya, lebih seneng jalan-jalan gitu loh, lebih seneng melakukan hal-hal lain. Oke. Ini saya saking keponya saya lihat 50 richest list Forbes Indonesia. Ternyata dari 50 ada 2 Ibu Kartini Mulyadi sama Arini Subianto. Oh, berarti nomor 4849. Iya, berarti Bu Ferry belum update lihatnya mungkin. Berarti ada gitu ya. Nah, sama ini sebenarnya Bro Ruby, Bro Doni, Ya. mungkin Forbes ini lupa satu prinsip dasar keuangan di keluarga. Awas, jangan curhat. Apa tuh? Duitku. Duitku. Bro. Iya, itu teori dari zaman para nabi sudah menyebarkan agama memang, Bro. Jadi uangnya laki-laki itu milik istri, uangnya istri itu ya milik istri. Itu kan makanya itu Bill Gates sama Melinda Gates itu kalau mau ditelusuri sama Forbes lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar ini, Iya. orang terkaya di dunia itu bukan Bill Gates sebenarnya. Melinda ya. Iya. Kurang lebih itu. Ini aja intermezzo. Ntar dimention lagi ke Bill Gates. Ribut ntar malam ini. Enggak juga. Lu jangan ganti 45, Bro. Bro, jadi ganti 45. Kayaknya 47. Iya. 47 aja deh, 47 besar deh. Iya. Tapi saya percaya lah bahwa koalisi atau kolaborasi pria dan wanita itu pasti akan bisa memberikan ruang yang lebih positif bagi kaum perempuan, khususnya kaum perempuan Indonesia ya, untuk bisa lebih lebih muncul ya. Karena kalau saya bilang timbul pasti Sri Mulat kan. Nah kalau muncul itu kan PO muncul bus gitu kan. Nah jujur nih Bu Emi, kira-kira dukungan apa sih yang dibutuhkan oleh pengusaha perempuan khususnya dari laki-laki atau keluarganya yang laki-laki gitu? Ini. Ya, 30 detik Bu Emi, silakan. Jadi itu sangat dibutuhkan. Perempuan itu sangat membutuhkan dukungan tersebut. Karena mereka itu kalau diberikan kesan untuk berwirausaha. Halo, ada suara saya kedengeran? Ya, konkretnya mungkin bentuk dukungan apa sih yang dibutuhkan? Apakah dukungan diberikan kebebasan waktu, dukungan modal, atau apa gitu? Ya. Bagaimana suaranya udah terdengar? Sudah sampai mana nih suaranya? Ya, oke. Yes. Ya, silakan Bu Emi. Silakan Bu Emi. Nah, jadi Bro Ruby ini kayak. Silakan Bro Ruby. Pindah Bro, maksudnya. Pindah. Kalau Bu Emi, ya silakan Bu. Iya, oke. Sorry, kadang-kadang gitu. Jadi memang dukungan itu sangat dibutuhkan. Seperti tadi saya bilang, sebenarnya keluarga dan orang terdekat itu adalah yang paling dibutuhkan sama si perempuan untuk dukungan bagi beliau. Nah, mereka ini kalau dikasih kebebasan dan ruang untuk berkarya, mereka itu lebih bagus. Gitu. Dalam artian kan kalau mereka ada modal, berarti ruang untuk berkaryanya lebih banyak, ya kan? Mereka dikasih kebebasan untuk ya udah jalanin usaha gitu, berarti waktunya nggak bisa semuanya untuk keluarga, tapi dibagi untuk usaha.
maka dia akan merasa lebih nyaman gitu dalam mengerjakan wirausahanya dan bisa bertumbuh. Kira begitu kalau dari pria itu sangat dibutuhkan. Iya. Oke. Bu Emi ada komen dari Bu Iva Jasmika. Bu Emi background-nya HRD juga ya, pantas ada value lebih untuk manage people. Emang ada berpengaruh Bu dari background-nya Ibu HRD? Oke. Justru kebalik nih, saya itu kenapa saya bisa jadi HRD itu justru karena saya pernah berkecimpung dalam apa ya, kalau ketemu sama perempuan-perempuan itu kan lumayan ini ya, maksudnya banyak banget gitu psikologis yang saya dapatkan gitu. Justru karena itu saya bisa jadi HRD gitu. Sebenarnya Oke. Saya sebenarnya masih penasaran bagaimana Ibu bisa connect sama terumbu karang gitu. ya udah, ini saya jawab. Aduh. Jadi gini. Ini hobi apa Bu? Gitu. Jadi duta terumbu karang ya. Iya. Itu sebenarnya sih itu waktu itu apa ya, lagi ada program lah ya dari Global Compact Network, jadi duta terumbu karang. Terus kemudian hanya 2 orang yang terpilih untuk berangkat ke Korea gitu. Nah, kenapa saya terpilih? Itu karena saya melakukan beberapa kegiatan sosial gitu, kegiatan sosial. Kemudian saya bikin band tentang terumbu karang tersebut gitu. Saya bikin logo tentang Save Coral Indonesia. Kemudian saya bikin event-event kayak gitu sih. Terus kemudian akhirnya saya terpilih untuk berangkat ke Korea. Oke. Karena nggak gampang. Sampai di Korea? Iya. Sampai di Korea nyelam ke terumbu karang Korea atau gimana Bu kegiatan? Pastilah ada lah. Penasaran di Korea itu di Korea itu kita ketemu sama 5 negara lain, negara-negara Asia itu untuk sharing. Misalnya kalau dari saya teman-teman itu sharing tentang kondisi terumbu karang dan masalah lain sebenarnya yang ada di Indonesia itu apa aja. Terus kemudian Filipina juga, Vietnam juga. Image Indonesia di internasional terumbu karang ini gimana Bu? Ya sebenarnya cukup memprihatinkan sih kalau ngomongin soal itu gitu kan. Makanya kemudian saya juga senang tuh ada teman-teman yang membuat craft dari kerang-kerang yang nggak terpakai ya, itu juga sangat bagus gitu. Karena kalau ditanya ya orang Indonesia ini belum terpapar tentang pendidikan tentang gimana caranya menyelamatkan terumbu karang sih Mas. Jadinya itu agak cukup challenging gitu kalau di situ. Siap. Bu, ada pertanyaan dari Ferdian Koni Ciputra. Ini dari keluarga Ciputra, Bu. Siapa tahu dia mau invest nanti. Ini boleh tahu mengenai sejarah membangun femalepreneur, suka duka dan tantangannya, dan tim intinya ada berapa? Oke. Kalau mau kenalan sama tim intinya, itu ada Pi, ya, tuh. Terus kemudian ada Bro Mario. Nah, halo. Mario Lasut atau Mario Dewi? Mario Devan. Mario Devan. Oh, kirain Mario Lasut. Terus kemudian itu Mario. Ada programmer kita salah satu. Gitu. Kita masih kecil, kita masih tim kecil. Nah, sisanya kita punya teman-teman yang ikut internship juga sama kita. Gitu. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya kalau bagaimana? Sejarah ya, kalau ditanya sejarah, gimana? Oke, kalau sekarang sejarahnya gimana? Iya, bahas sejarah. Kalau sejarahnya kan baru 1 tahun ini kita baru mau mengembangkan lebih banyak ya. Tapi kalau ditanya kenapa hadir Femapreneur, ya itu tadi gitu. Waktu saya OLX Academy ketemu sama banyak UKM, ternyata banyak perempuan, nah hadirlah ide untuk membangun Femapreneur gitu.
Jadi kalau ditanya suka duka, kayaknya sih masih banyak dukanya ya. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak sukanya. Tapi sejauh Bu, yang saya tahu, ketemu banyak perempuan itu bikin kita banyak suka gitu. Siap. Bu Emi, ada pertanyaan dari Pak Ferry. Apakah aktif di IWAPI? Kira-kira fokus mereka sekarang di saat pandemi ini apa, Bu? Oke. Kira-kira apa fokus mereka sekarang? Saya tidak aktif di komunitas manapun ya. Jadi memang karena memang saya bukan bagian dari komunitas apapun, tapi komunitas-komunitas kita ajak kerjasama dengan Femapreneur. Ya, begitu, teman-teman komunitas kerjasama sama kita gitu. Tapi kalau ditanya di saat seperti ini, kira-kira apa yang bisa mereka kerjakan? Otomatis mereka akan lihat peluang sih. Kalau misalnya yang di luar, misalnya mereka punya mesin jahit gitu ya, nah mereka mungkin akan bikin masker gitu, atau bikin APD. Mereka bisa masak, mereka mungkin akan jualan kuliner. Bahkan mungkin yang tadinya nggak jualan jadi jualan. Tapi kalau untuk bisnis lain, saat ini memang cukup terpukul gitu. Bisnis usaha-usaha lain yang tidak bisa jualan atau daya belinya sedang menurun, itu cukup terpukul. Kondisi seperti ini sih biasanya kita gunakan untuk saling bergandeng tangan ya, di grup kita, menyemangati mereka, apakah itu bisa dengan sambil belajar supaya nanti pada saat kondisi ini normal mereka bisa berkembang menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu Emi, sungguh mencerahkan. Teman-teman lain masih ada pertanyaan? Bro Ruby, Doni? Nah, itu mau menanyakan tuh mungkin. Mau daftarnya bagaimana? Tunggu sampai umur minimal 15 tahun ya. Saya cuma pengen tahu nih, misalnya ekspektasinya Bu Emi ke depan ya, khususnya setelah pandemi corona ini berlalu, apakah mau ada ekspansi? Kalau memang ada ekspansi itu lebih ke apa secara fisik mungkin di beberapa kota, atau lebih ke ekspansi dalam bentuk program-program yang lebih melibatkan banyak orang gitu? Oke, jadi sebenarnya kita tuh udah punya proyeksi schedule untuk roadshow ke beberapa kota. Tapi tertahan karena pandemi. Harapan corona, kita sih setelah corona kita bisa roadshow karena kebetulan memang banyak yang menunggu juga gitu. Tapi di saat seperti ini ada kemungkinan kita bikin kelas-kelas online juga untuk membantu mereka supaya waktunya untuk belajar lah gitu, supaya nanti pada saat selesai corona mereka bisa udah punya senjata lah dari hasil pembelajaran mereka. Oke. Kita dukung dari Bu. Members, betul. Dari member sendiri ada yang terdampak Bu corona Bu? Ada yang misalnya gini, udah ada pesanan gitu ya 600 piece itu teman saya sendiri. Tapi ternyata begitu kondisi kayak gini, dia udah bikin barangnya, mereka nggak bisa bayar, jadi dia nggak bisa kirim barang. Barang apa, Bu? Craft. Apa? Kerajinan. Oh, kerajinan. Kenapa nggak bisa kirim ya? Logistiknya atau apanya, Bu? Enggak, jadi si yang pesan barang nggak jadi pesan gitu, nggak jadi dibayar. Gitu karena mereka juga mungkin nggak takut gitu kan barangnya belum bisa dijual gitu. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Oke, Bu, pertanyaan kunci di pertemuan sebelumnya nih, sebelum diambil sama Bro Doni. Cita-cita atau tujuan hidup Ibu apa nih, Bu? Jangan jadi ibu camat lagi ya, karena kemarin ada yang jawab ibu camat. Gimana ya? Saya ibu sih senang. Gini, memang passion saya tuh di mengajar sebenarnya. Passion saya tuh caranya membantu orang lain, tapi saya nggak bisa jadi dokter, kan gitu kan.
mau bantu orang misi apa saya juga bisa, tapi yang saya punya adalah ilmu gitu. Nah, gimana caranya ilmunya lah yang bisa saya berikan gitu ya. Mengajar saya nggak bisa jadi guru misalnya gitu ya. Nah, saat ini ya mungkin di sinilah saya bisa berkarya dan memberikan apa yang saya bisa berikan, yaitu ilmu yang bisa saya berikan kepada teman-teman perempuan. Wah, mulia sekali. Berbagi ilmu itu sifatnya tidak akan expired gitu. Bukan begitu? Bro Doni, Bro Betul. Robi. Kalau saya bagi makanan ke Pak Doni, wah bisa expired nanti. Ya, saya tinggal minta minumnya, jangan lupa. Masa makanannya doang. Menarik. Jadi tujuan hidupnya untuk selalu berbagi ya Bu ya. Berbagi ilmu. Oke, ada pertanyaan kah dari Pak Setiadi nih? Pak Setiadi mungkin ada yang bisa dikolaborasikan atau Pak Frans, Pak Nabil. Pak Nabil ini founder Good Fun. Gitu. Kalau Pak Setiadi aktif di distribusi gas, Pak Frans ini mentor nih, mentor. Saya kenal tuh sama Pak Frans. Mentornya Pak Frans. Pernah ketemu di Wah, LX. Pak kena. Iya, Pak Frans masih ingat nggak Pak Frans? Nah, kalau Mas Aryo sendiri ini ahlinya blockchain, Bitcoin. Kalau Pak Nofreno sama Bu Miranda boleh share-share. Bu Wiwi aktif di asuransi ya, Bu Wiwi di Garda Auto. Siapa tahu mau ngundang Bu Emi mungkin buat share-share di Garda Auto, silakan. Terus Pak Ferdian Koni Ciputra ini pengembang ya. Pengembang ya. Ciputra bro. Betul ya, pengembang. Bukannya yang pengembang itu lu bro, badan berkembang terus. Oh iya benar juga. Iya, kalau Pak Doni pengembang kue dia suka masuk. Iya. Baking soda. Kalau Pak Ruby ini properti YouTuber sama istrinya juga ini founder dari ini apa namanya Bulu Mata. Iya. Lagi mau lentik-lentik bulu matanya kayak saya. Tapi bulu matanya itu lu tempelin di pipi sama di dagu ya bro ya. Ini semua. Iya, harusnya diprotes itu. Oke, semoga bisa kolaborasi sama Bu Emi. Mungkin dari Bu Emi ada closing statement mungkin Bu? IG pribadi atau IG-nya founder entrepreneur mungkin bisa diinfokan Bu. Silakan Bu. Iya. Oke, kalau dari saya perempuan itu kan berwirausaha banyak ya. Jadi wirausaha ada yang reseller juga, ada yang MLM juga, ada asuransi juga gitu kan, ada yang bikin produk juga, ada yang jasa gitu. Nah intinya, yuk kita kolaborasi bareng-bareng, yuk kita mulai memperhatikan para perempuan ini dalam wirausahanya, mungkin ada yang bisa kita bantu bagi mereka. Mungkin untuk di kota lebih mudah ya, akan lebih sulit untuk yang di luar kota atau yang di pedalaman gitu. Sebenarnya itu juga yang menjadi target female gitu untuk bisa membantu nggak cuma di kota tapi juga di pedalaman kota di Indonesia. Nah kemudian Instagram kita itu memang itu Femalepreneur Indonesia, silakan di follow, bisa DM di situ, siapa tahu mau kolaborasi bareng kita gitu. Ya kira-kira itu sih harapan saya sih, karena kita juga masih baru belajar. Harapan saya kita sama-sama belajar, bisa membantu femapreneur untuk mengedepankan dan membina para perempuan wirausaha ini. Gitu. Asik. Jangan lupa Bu Emi ya, Doremi pasti akan mendukung. Kalau nanti badai COVID-19 ini sudah berlalu, kita bisa kerja bareng ya, kopi darat bareng, sharing-sharing pengalaman. 3 Doremi ini kan pengalamannya beda-beda, bidang ilmunya juga beda-beda. Kami pasti support dan tetap semangat terus ya, kawal kaum female ini
Kenapa? Karena memang kalau tanpa female, apalah artinya dunia ini? Apalagi kalau mereka semua sukses gitu kan, pasti hebat. Setuju nggak, Bro Mario, Bro Ruby? Setuju. Lagi ada istrinya ya? Lagi Tahu ada aja. istrinya ya? lagi diliatin, Bro. Awas lu ya. Soalnya matanya ngelirik-ngelirik gitu, Bro. Itu ada bayangannya tuh kayak. Udah siapin gitu. Ya gua harus ngomong baik-baik dong. Ntar siaran ulangnya dia tonton gimana? Wah. Tapi nggak apa-apa. Kita pasti tulus lah mendukung ya kan? Kenapa? Karena memang kalau gerakan seperti ini terus digelorakan, pasti akan menimbulkan snowball effect kan kepada komunitas perempuan yang lain. Dan kalau perempuan itu terdampak, pasti akan memberikan impact bagi yang lain, bukan cuma kaum perempuannya. Kalau laki-laki doang, biasanya cuma dia gitu kan. Tapi kalau perempuan, pasti akan memberikan impact kepada minimal keluarganya. Kalau dia sudah menikah, pasti suami dan anak-anaknya. Gitu kan? Kita pasti dukung. Semangat terus, Bu Emi ya. Itu tagline. Istri happy, ya, anak happy, saya happy. Bro Mario, saya mau nanya. Iya. Saya mau nanya dulu nih sebelum di closing nih. Bro Mario sama Bro Ruby posisi istri sekarang di mana? Ada di ruangan yang sama atau di sebelah? Oh, ada juga. Oh, pantas. Saya di sofa. Iya. Tapi suara terdengar ya. Ini untung pakai headset jadi bisa. Oh iya. Makanya agak lancang ya. Gak apa-apa. Tapi kita udah komit tadi ya bertiga ya. Kita pasti akan dukung Bu Emi dengan gerakannya ya. Apapun yang dibutuhkan nanti ya. Oke. Tambah lagi sebelum closing dulu, mungkin di sini ada juga mungkin bisnis-bisnisnya yang mungkin ya ingin ditanyakan. Ya. Karena ada dari female planner, jadi mungkin di sini kan saya lihat banyak juga wanita-wanita nih, ya. Mungkin ada juga kalau ada pertanyaan, ya kan, silakan Bu Wahyu, Bu Wiwi. Kalau Bu Titik terus sering nanya, bukan terus nanya, terus sharing. Terus Bu Miranda, Bu Intan, Bu Iva, Jatika, ya, Farika, dan lain-lain. Mungkin ada pertanyaan. Ditunggu atau kirim-kirim salam boleh, karena tontonan kita ini global nanti. Once di-upload ke YouTube nanti global jadi. Global, betul sekali. Dan mungkin yang tadi Bu Emi mungkin craftnya yang tadi kalau misalnya itu ya boleh juga diposting di Doremi grup WA, siapa tahu ya kan banyak yang membutuhkan atau mungkin di ecer retail gitu. Siapa tahu. Siap. Gitu. Oke. Bro Ruby bisa disimpulkan atau Bro Doni mau simpulkan? Kalau bagian simpul Bro Ruby aja. Masa dia nganggur dari tadi? Iya. Banget lu, Bro. Buka, tengah, closing. Buka, tengah, closing. Lihat terumbu karang. Iya. Gue udah liatin ya kan artikel. Oke, sekali lagi ya saya bisa simpulkan bahwa khususnya untuk para wanita-wanita ya kan untuk terus selalu berkarya ya, jangan tunggu sampai kepepet ya. Kalau saya bisa simpulkan bahwa ya wanita-wanita mesti diedukasi juga bagaimana cara jualan ya kan. Nah, lewat female planner ini membantu menjembatani ya, mengedukasi untuk para wanita untuk bisa berkarya, juga bisa untuk mungkin create value juga ya kan, dan juga menjadi seorang wanita ini bisa memiliki impact yang luar biasa seperti tadi yang Doni bilang bahwa impact ini luar biasa sebagai salah satu fondasi juga dalam keluarga. Jadi di masa-masa ini juga penting juga sosok seorang wanita. Tadi kalau wanitanya nggak happy, semuanya juga jadi nggak happy gitu kan. Jadi buat para wanita ya kan, semangat terus di kondisi saat ini ya, banyak belajar. Mungkin saya lihat juga dari female planner di IG-nya banyak kelas-kelas yang diselenggarakan oleh female planner ya, buat para wanita bisa ikutan belajar di sana, karena
saya percaya ketika kita upgrade skill kita sebagai seorang wanita, di upgrade skillnya, maka outputnya pun juga akan beda. Jadi sukses terus buat female trainer. Luar biasa. Buat Ibu Emi. Luar biasa. Dengan sukses, all the Pak best. Ruby nyimak berarti ya. Oh, saya kalau bercanda tetap masuk. Oke. Yes. Ya. Besok Doremi Show nanti ada pertunjukan, Bro Michael. Michael siapa? Iya. Wow. Sebelum mulai nanti bisa genjreng-genjreng dulu, ya kan? Sembari menunggu gitu. Musik sama sulap. Dia mau ngajak temennya juga. Toyo Katana. Iya. Ya, sekali lagi thank you ya Bu Emi sudah Thank you Bu Emi. Thank you Bu Emi. Terima kasih Bu Emi. Mas Doni. Sama-sama, sukses terus. Amin. Siap. Amin. Oke. Siap. Yang closing Pak Mario, Pak Doni. Pak Mario. Oke. Sampai jumpa di Doremi Show selanjutnya, masih bersama Saya Doni the Kaiser. Oke, saya Ruby Herman. Saya Christian Sugiono. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Itu Cio. Ya, Doremi hoax itu ya. Mr. Christian Sugiono. Mi ya. Iya. Oke. Sampai jumpa besok ya. Sampai teman-teman jumpa. Thank you. semua. Untuk bergabung dan nonton YouTube-nya Doremi. Bye-bye. Dan Spotify. Spotify juga. Bye.